mengajarkan dan memahami tentang rangkaian dioda klimper dan klemper. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Saya beri tempat dan waktu kepada rekan saya Muhammad Raisul Abror untuk menjelaskan tentang rangkaian klimper dan klemper. Nama saya Muhammad Raisul Abror, NRP 222360038. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang rangkaian klimper. Lanjut, apa itu rangkaian klimper? Rangkaian klimper adalah sebuah rangkaian dioda yang berfungsi untuk melakukan klip atau memotong sinyal terhadap sinyal input tanpa mendistorsi sinyal sisa. Tipe rangkaian klimper sendiri ada dua, yakni rangkaian klimper seri dan rangkaian klimper paralel. Untuk rangkaian klimper seri sendiri bekerja jika dioda dan resistor dihubungkan secara seri dengan tegangan sinyal input AC dan output diambil melalui resistor. Tipe rangkaian klimper seri juga dibagi menjadi dua, yakni rangkaian seri klimper positif dan rangkaian seri klimper negatif. Rangkaian klimper seri positif bekerja memotong setengah bagian positif dari sinyal input. Untuk lebih lanjutnya akan saya jelaskan. Jadi ini asumsikan positif, ini negatif. Jadi dari sinyal positif ini diblok karena dioda dalam kondisi reverse, maka sinyal tidak akan ditampilkan. Untuk setengah sinyal negatif dilewatkan karena dioda dalam kondisi bias dan akan muncul sinyal namun terpotong VD-nya itu sendiri, yakni sebesar 0,7 untuk silikon atau 0,3 untuk germanium. Lanjut, untuk rangkaian klimper seri negatif bekerja memotong setengah bagian negatif dari sinyal masukan. Untuk lebih jelasnya, ini diasumsikan positif, ini negatif. Jadi dari sinyal positif dilewatkan karena ini dioda dalam kondisi bias, maka sinyal akan ditampilkan namun terpotong oleh VD-nya itu sendiri, yakni photodioda. Untuk setengah sinyal negatif diblok karena dioda dalam kondisi reverse, maka sinyal tidak akan ditampilkan dalam display. Lanjut ke rangkaian klimper paralel. Rangkaian klimper paralel bekerja jika dioda dihubungkan secara paralel dengan sumber sinyal input dan beban. Tipe rangkaian klimper paralel juga dibagi menjadi dua, yakni rangkaian paralel klimper positif dan rangkaian paralel klimper negatif. Untuk rangkaian klimper paralel positif adalah rangkaian elektronik yang berguna untuk memotong bagian positif dari sinyal input. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti apa? Ini diasumsikan lagi, ini positif, ini negatif. Jadi dari sinyal positif dioda akan ngeblok karena ini dalam kondisi reverse, maka tegangan akan langsung ke VO, maka sinyal input masih sama dengan sinyal outputnya. Untuk
sinyal negatif ini dilewatkan karena dioda dalam kondisi forward bias, namun sinyal yang ditampilkan akan dikurangi FB sama VD nya itu sendiri. Maka display yang ditampilkan yang ditunjukkan dalam gambar ini. Lanjut ke rangkaian clipper paralel negatif. Rangkaian paralel clipper negatif adalah rangkaian elektronik yang berguna untuk memotong bagian negatif dari sinyal input. Ini kebalikan dari rangkaian clipper paralel positif yang saya jelaskan sebelumnya. Lanjut ke rangkaian clamper yang akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Baik, selanjutnya yakni tentang rangkaian clamper atau clamper circuit. Nah, apa itu rangkaian clamper? Rangkaian clamper dapat didefinisikan sebagai rangkaian yang terdiri dari dioda, resistor, dan kapasitor yang menggeser bentuk gelombang ke level DC yang diinginkan tanpa mengubah tampilan sebenarnya dari sinyal yang diberikan. Dapat dilihat pada gambar yang sebelah kiri, yaitu rangkaian untuk positif sirkuit clamper, dan yang kedua sebelah kanan untuk sirkuit clamper negatif. Nah, tipe rangkaian clamper ini ada dua, yaitu rangkaian clamper positif dan juga rangkaian clamper negatif. Pengertian dari rangkaian clamper positif ini yaitu rangkaian clamper positif dioda dihubungkan berlawanan arah. Selama setengah siklus positif, tegangan pada terminal keluaran menjadi sama dengan jumlah tegangan masukan atau tegangan input dan tegangan kapasitor, mengingat kapasitor awalnya terisi penuh. Selama setengah siklus masukan negatif, dioda mulai menghantarkan listrik dan mengisi kapasitor dengan cepat hingga nilai input puncaknya. Dengan demikian, bentuk gelombang clamper ke arah positif seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, selanjutnya tipe rangkaian clamper positif yaitu ada dua, bias positif dan juga bias negatif. Di mana untuk rangkaian clamper positif, bias positif yaitu bekerja jika gelombang digeser ke arah positif sebesar puncak sinyal input Vm. Dapat dilihat pada gambar. Nah, selanjutnya selama setengah siklus positif, dioda mendapat bias mundur untuk sinyal input, tetapi di bias maju atau bias forward untuk VR-nya. Oleh karena itu, dioda bekerja sampai tegangan input melebihi VR. Selama konduksi, kapasitor diisi dengan tegangan VR, di mana dioda menghentikan konduksi setelah tegangan input melebihi. Nah, selanjutnya untuk setengah siklus negatif, dioda mendapat bias maju dan mulai menghantarkan arus, di mana tegangan akan melintasi kapasitor dan VR bersama-sama untuk menjaga tingkat tegangan pada tegangan output. Nah, selanjutnya untuk rangkaian clamper positif kedua, bias negatif, yaitu bekerja jika gelombang digeser ke arah negatif sebesar puncak input yaitu min Vm. Di mana selama setengah siklus positif, tegangan kapasitor dan VR akan bersama-sama mempertahankan tingkat tegangan. Dan selama setengah siklus negatif, dioda akan bekerja ketika tegangan katoda lebih kecil dari tegangan anoda, di mana perubahan tersebut membuat tegangan output seperti pada gambar grafik di atas. Nah, selanjutnya yaitu rangkaian clamper negatif. Rangkaian clamper negatif adalah rangkaian yang terdiri dari dioda, resistor, dan kapasitor yang berfungsi untuk menggeser sinyal output ke bagian negatif dari sinyal input.
di mana selama setengah siklus positif, kapasitor terisi hingga nilai puncak di mana dioda mendapat bias forward dan menghantarkan arus. Selama setengah siklus negatif, dioda akan mendapat bias reverse dan rangkaian akan terbuka. Nah, oleh karena itu, sinyal rangkaian Klemper negatif yang dapat ditunjukkan pada gambar sebelumnya, sinyal keluaran berubah sesuai dengan perubahan input, namun bergeser levelnya sesuai dengan muatan pada kapasitor, seiring dengan penambahan tegangan input. Nah, tipe-tipe rangkaian Klemper negatif yaitu ada dua, rangkaian Klemper negatif bias positif dan juga rangkaian Klemper negatif bias negatif. Di mana rangkaian Klemper negatif bias positif adalah jika diberi bias dengan VR positif, tegangan tersebut akan ditambahkan ke output untuk menaikkan level Klemper. Nah, meskipun tegangan output rangkaian Klemper negatif, sebagian bentuk gelombang output akan dinaikkan menjadi positif karena VR yang diberikan adalah positif. Selama setengah siklus positif, dioda bekerja tetapi outputnya sama dengan VR positif yang diberikan. Dan selama setengah siklus negatif, dioda akan bertindak sebagai rangkaian terbuka atau rangkaian open dan tegangan melintasi kapasitor untuk membentuk output. Nah, untuk rangkaian Klemper negatif di bias negatif bekerja jika diberi bias dengan VR negatif, di mana tegangan akan ditambahkan ke output untuk menaikkan level Klemper. Di mana katoda dioda dihubungkan dengan tegangan referensi negatif yang lebih kecil dari tegangan nol dan anoda. Oleh karena itu, dioda mulai bekerja selama setengah siklus positif sebelum tegangan bernilai 0. Nah, selama setengah siklus negatif, tegangan melintasi kapasitor muncul pada output dengan demikian bentuk gelombang Klemper ke arah bagian negatif. Nah, selanjutnya untuk analisa rangkaian Klemper akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Oke, terima kasih kepada rekan saya Diajeng Happy dalam menjelaskan tentang penerapan dari rangkaian Klemper dan Clipper. Oke, beri waktu saya untuk menjelaskan tentang analisa rangkaian Klemper dan analisa dari rangkaian Clipper. Oke, di sini saya akan melakukan sebuah analisa tentang rangkaian Klemper. Oke, sebelum melakukan analisa, kita harus mengetahui definisi dari rangkaian Klemper itu sendiri. Rangkaian Klemper adalah sebuah rangkaian yang digunakan untuk menjepit atau dalam tanda kutip clamping suatu sinyal ke level tegangan tertentu dengan konfigurasi diode, resistor, dan kapasitor di dalam rangkaiannya, serta dapat dilengkapi dengan tegangan input DC untuk menghasilkan pergeseran level nilai tegangan tertentu. Oke, selanjutnya. Maaf sebentar. Oke, sebuah nilai resistansi yang sudah saya tandai pada slide dan kapasitansi harus dipilih sehingga time constant di sini atau bisa disebut dengan tau cukup tinggi atau cukup besar. Nah, untuk mengetahui time constant ini sendiri kita harus mengetahui nilai nilai resistansi dikalikan dengan nilai kapasitansi. Dan dapat diyakini bahwa tegangan kapasitor tidak mengalami sebuah
sebuah kejadian discharge yang signifikan selama dioda mengalami bias terbalik atau reverse bias, atau bisa dikatakan dalam kondisi off. Pada analisa rangkaian klemper yang akan kita lakukan, kita mengasumsikan bahwa kapasitor membutuhkan time constant sebesar 5 time constant, seperti yang disampaikan pada slide, untuk mencapai charging atau discharging hingga penuh. Dan dapat ditampilkan pada slide. Nilai tau seharusnya lebih besar dibandingkan dengan half time siklus atau siklus gelombang pada tampilan gelombang di samping ini. Oke, kita ke slide selanjutnya. Pada slide ini kita ditampilkan sebuah gelombang dan sebuah rangkaian dengan diode ideal, di mana rangkaian ini akan menjepit suatu sinyal input berada di area ini sampai dengan tegangan 0 volt apabila diode diubah menjadi diode ideal, di mana resistor atau R adalah resistansi beban atau kombinasi paralel dari resistansi beban dengan suatu resistor untuk menghasilkan R yang diinginkan. Ditampilkan pada sebuah gambar grafik di mana selama interval 0 di sini hingga half time period atau pada gelombang ini diwakilkan sebagai T/2, dioda menjadi on sehingga resistor menjadi short circuit. Pada kondisi ini nilai time constant atau tau sangat kecil karena nilai R mendekati dengan 0, sehingga kapasitor akan di-charge oleh sinyal input dengan cepat. Pada kondisi ini tegangan output sama dengan 0 atau bisa dituliskan sebagai berikut. VO sama dengan 0 volt. Oke, ke slide selanjutnya. Selanjutnya kita melanjutkan tentang analisanya. Ketika sinyal input berubah dari plus V menjadi min V, rangkaiannya tampak seperti pada rangkaian di atas ini. Dioda menjadi off atau menjadi open circuit. Sekarang nilai time konstannya cukup besar, yaitu time sama dengan nilai resistansi dikalikan dengan nilai kapasitansi, sehingga kapasitor membutuhkan setidaknya 5 time constant. Ini harus lebih besar dibandingkan dengan half time periode yang sudah ditentukan sebelumnya. Sehingga kapasitor menyimpan tegangan V sebelum sinyal input berubah lagi kondisinya menjadi min V ke plus V. Dan selama periode half time period sebagai T, kapasitor dianggap memiliki tegangan yang konstan sebesar V. Oke, kita ke slide selanjutnya. Nah, untuk menghitung tegangan output pada saat diode off atau open circuit, maka kita menggunakan hukum tegangan Kirchhoff atau KVL pada loop di rangkaian ini. Dan dihasilkan persamaan yaitu min V dikurangi V min VO sama dengan 0. Lalu VO sama dengan min 2 volt.
Tegangan VO ini bernilai negatif menunjukkan bahwa polaritas dari tegangan VO merupakan kebalikan dari polaritas VO yang ditentukan pada rangkaian di atas ini. Bentuk gelombang tegangan input serta hasil tegangan outputnya dapat dilihat pada slide ini yang sudah saya tunjukkan. Kita lihat bahwa bentuk sinyal outputnya dijepit pada tegangan 0 volt. Untuk interval 0 hingga half time period, tetapi nilai peak to peak-nya memiliki nilai yang sama dengan inputnya yaitu 2 volt. Maaf, min 2 volt. Jadi, untuk rangkaian clamper, sinyal input dan outputnya memiliki tegangan puncak atau peak to peak yang sama. Hanya levelnya saja yang digeser ke atas atau ke bawah. Mari kita lanjutkan ke contoh soalnya saja. Oke, kita lanjutkan dengan contoh soal. Yaitu terdapat soal dengan pernyataan bahwa gambarlah bentuk gelombang tegangan output atau VO pada rangkaian bawah ini. Di sini terdapat sebuah gambar gelombang dan di samping sini terdapat sebuah rangkaian clamper. Oke, mari kita jawab soal berikut. Kita analisa dulu sebelum menjawab soal. Perhatikan bahwa setiap sinyal inputnya memiliki frekuensi 1000 Hz. Maka periodenya adalah 1 milisecond. Dan interval dari positif dan negatifnya masing-masing adalah 0, milisecond. Analisa kita mulai pada saat T1 terhadap dengan T2 dari sinyal input. Pada kondisi ini dioda mengalami short circuit sehingga rangkaiannya tampak seperti di bawah ini. Oke, kita lanjutkan dengan VO terhadap short circuit bila dengan kondisi on. Oke, kita lanjutkan dengan contoh soal. Yaitu terdapat soal dengan pernyataan bahwa gambarlah bentuk gelombang tegangan output atau VO pada rangkaian bawah ini. Di sini terdapat sebuah gambar gelombang dan di samping sini terdapat sebuah rangkaian clamper. Oke, mari kita jawab soal berikut. Kita analisa dulu sebelum menjawab soal. Perhatikan bahwa setiap sinyal inputnya memiliki frekuensi 1000 Hz. Maka periodenya adalah 1 milisecond. Dan interval dari positif dan negatifnya masing-masing adalah 0, milisecond. Analisa kita mulai pada saat T1 terhadap dengan T2 dari sinyal input. Pada kondisi ini dioda mengalami short circuit sehingga rangkaiannya tampak seperti di bawah ini. Oke, kita lanjutkan dengan VO terhadap short circuit bila dengan kondisi on. Oke, kita akan menghitung VO terhadap short circuit dengan kondisi on, di mana short circuit berkondisi on ini terdapat pada rangkaian seperti ini. Diketahui bahwa Vin sama dengan 20 volt, resistansi sebesar 100.000 ohm, dan VO berpolaritas di bagian sini ialah kutub positif, di bagian bawah adalah kutub negatif dengan V sama dengan 5 volt. Oke, mari kita hitung VO terhadap short circuit dengan kondisi on.
Karena dioda menjadi short circuit, maka resistor terangkai paralel dengan sumber tegangan dan tegangan resistor, atau dalam tanda kutip tegangan output sama dengan 5 volt, atau dalam tanda kutip VO sama dengan 5 volt. Mari kita tuliskan saja. Dengan menggunakan hukum Kirchhoff, tegangan pada loop rangkaian pada rangkaian berikut menghasilkan suatu persamaan. Persamaannya adalah min 20 volt ditambahkan FC sama dengan dikurangi 5 volt sama dengan 0. Maka tegangan kapasitor dalam interval ini adalah 25 volt. Kita tuliskan saja. Tegangan interval sama dengan 25 volt. Oke, jadi interval terhadap VO sama dengan VO terhadap short circuit dengan kondisi on sudah ditemukan sebesar 25 volt. Maka untuk selang waktu T2 terhadap T3 pada bagian T2 terhadap T3, maka ditunjukkan suatu rangkaian di mana kondisi VO terhadap short circuit dengan kondisi off seperti ini. Apabila dioda menjadi open circuit, maka sumber tegangan 5 volt tidak lagi terhubung paralel dengan resistor, sehingga tegangan output tidak lagi sama dengan 5 volt. Dalam kondisi ini kapasitor sudah di-charge hingga tegangan 25 volt. Dan mari kita terapkan hukum Kirchhoff tegangan pada loop terluar dari rangkaian ini dan menghasilkan suatu persamaan, yaitu ditemukan sebuah persamaan, yaitu plus 10 volt ditambah 25 volt dikurangi VO sama dengan 0. Maka VO sama dengan 35 volt. Mari kita tuliskan saja. Oke, kita lanjut saja penjelasannya. Bahwa time constant atau tau dari rangkaian discharge kapasitor merupakan hasil perkalian antara resistansi dan kapasitansi. Bisa dituliskan sebagai berikut. Bahwa tau sama dengan nilai resistansi dikalikan dengan nilai kapasitansi. Maka nilai resistansi yang berada di dalam sirkuit sebesar 100.000 ohm dan dikalikan dengan 0,1 mikrofarad, maka menghasilkan 0,01 second, atau bila dikonversikan menjadi milisecond sebesar 10 milisecond. Lalu total waktu yang diperlukan hingga proses discharging kapasitor selesai dalam 5 tau atau 5 time constant
kita tuliskan sebagai berikut. Di mana nilainya 5 time constant sama dengan 5 dikali 10 milisecond sama dengan 50 milisecond. Karena interval T2 dan T3 hanya memakan waktu 0,5 milisecond, maka tegangan kapasitor tidak akan di-drop terlalu rendah dalam selang waktu 0,5 milisecond. Bentuk gelombang tegangan outputnya disajikan pada gambar berikut. Di gambar berikut disertai juga dengan bentuk tegangan inputnya, di mana nilai puncak ke puncak atau peak to peak dari sinyal input dan output memiliki nilai yang sama, yaitu 30 volt. Penganalisaan terhadap rangkaian Clipper seri. Oke, sebelum itu pada rangkaian Clipper seri ini bisa diperhatikan bahwa rangkaian ini terdiri dari diode dan beban resistansi, di mana pada rangkaian ini menghasilkan suatu gelombang, yaitu gelombang sinyal input dan output dari rangkaian Clipper ini sendiri. Bisa kita lihat bahwa di sini terdapat sebuah gelombang, dua macam gelombang. Di sini sebuah gelombang yang berbentuk kotak, dan di sini ada sebuah gelombang yang berbentuk segitiga. Apabila tegangan sinyal AC pada gambar gelombang ini diinputkan pada rangkaian Clipper, maka bagian negatif dari sinyal kotak ini dipotong sehingga pada outputnya hanya menyisakan bagian positifnya saja, seperti ini. Hal ini sama juga terjadi pada gelombang yang berbentuk segitiga, di mana inputan pada apabila gelombang input yang dihasilkan dari suatu rangkaian Clipper, maka output dari gelombang itu sendiri pada rangkaian ini dipotong, maka yang muncul hasilnya pada tegangan outputnya hanya siklus positifnya saja dan siklus negatifnya terpotong. Dan kita bisa mengasumsikan bahwa pada rangkaian ini dioda bersifat ideal, dalam tanda kutip tidak ada drop tegangan, dan VT pada saat dioda mengalami suatu forward bias. Selain terdiri dari diode dan resistor, terkadang sumber tegangan DC juga ditambahkan pada rangkaian Clipper, seperti pada rangkaian saya tunjukkan, dan gelombang input dari rangkaian Clipper seri ini. Tidak ada suatu prosedur khusus untuk menganalisa rangkaian seperti ini, tetapi ada beberapa konsep yang mungkin bisa membantu dalam menganalisa rangkaian Clipper seperti ini. Oke, langkah pertama dalam penganalisan rangkaian ini ialah perhatikan semua sumber tegangan yang ada di dalam rangkaian ini dan arah dari dioda tersebut. Kita harus bisa menentukan apakah tegangan total yang ada dalam rangkaian itu apakah bisa membuat dioda menjadi on atau forward bias atau tidak. Untuk rangkaian ini bisa kita lihat bahwa arah dari dioda, maka tegangan V inputnya harus bernilai positif agar dioda itu bisa bersifat forward bias atau on. Selain harus bernilai positif, tegangan V input juga harus lebih besar dari tegangan sumbernya
agar dioda bisa menjadi on. Apabila tegangan V input bernilai negatif, maka dioda jelas-jelas berada dalam kondisi off atau dalam kondisi reverse bias. Oke, langkah yang kedua dalam penganalisan rangkaian ini ialah perhatikan transisi perubahan dari tegangan sinyal input yang bisa merubah kondisi diode. Untuk kondisi diode yang ideal, seperti pada rangkaian ini, titik terjadinya transisi di antara kondisi on atau off adalah pada tegangan 0 volt atau bisa disebut dengan VD sama dengan 0 volt. Dan arus ID sama dengan 0 ampere. Dan kita bisa menerapkan bahwa kondisi arus dari diode ini 0 ampere dan kondisi dari tegangan dioda ini sendiri 0 volt. Hasilnya adalah pada rangkaian ini, titik transisi antara kondisi on dan off pada diode adalah pada saat tegangan input V input bernilai V input sama dengan V yang berada di atas ini. Oke, dan apabila tegangan input VI lebih besar dari tegangan volt, maka dioda menjadi on atau forward bias digantikan menjadi rangkaian short circuit. Bila tegangan VI kurang dari tegangan dari volt itu sendiri, maka dioda menjadi off atau diganti dengan open circuit atau sirkuit terbuka. Dan langkah yang ketiga ialah kita harus berhati-hati terhadap polaritas dari tegangan output VO atau V output. Ketika dioda berada dalam kondisi on atau short circuit seperti ditunjukkan pada rangkaian ini, tegangan output atau V output dapat dihitung dengan menggunakan hukum Kirchhoff tegangan atau bisa disingkat menjadi KVL. Bila arah arus loop yang searah jarum jam, maka diperoleh suatu persamaan. VI sama dengan VI main V dikurangi V output sama dengan 0. Maka dari tegangan ini didapatkan suatu tegangan output yang menghasilkan bahwa V output sama dengan VI min V. Langkah yang keempat ialah di mana langkah ini sangatlah membantu apabila kita bisa menggambarkan suatu bentuk gelombang dari tegangan output itu sendiri dengan di bawah sinyal inputnya untuk menentukan nilai sesaat dari tegangan outputnya. Kita bisa menggambarkan bentuk gelombang tegangan output berdasarkan titik-titik data dari langkah-langkah pertama hingga ketiga dari penjelasan sebelumnya, dan dapat didemonstrasikan seperti berikut. Oke, selanjutnya kita anggap saja tegangan sesaat pada sinyal input atau VI sebagai sumber tegangan DC terhadap tegangan output yang akan dihasilkan. Misalkan untuk menghitung tegangan sesaat pada saat kondisi VI sama dengan VM, tegangan input mencapai puncaknya, maka rangkaian yang dapat dianalisa pada kondisi ini ditunjukkan pada rangkaian seperti ini. Nah, apabila tegangan maksimum dari sinyal input lebih besar dari tegangan V atau dalam tanda kutip VM lebih besar daripada V, maka dioda menjadi on atau forward bias dan diganti menjadi short circuit. Tegangan output pada rangkaian ini dapat dihitung sesuai dengan persamaan, yaitu VO sama dengan VI min V sama dengan VM min V. Kemudian hasil dari perhitungan ini dimasukkan ke dalam plot grafik sebagai berikut. Maka pada saat VI sama dengan V, kondisi dioda berubah menjadi on ke off atau dari off ke on. Pada saat tegangan input bernilai minimum dalam tanda kutip VI sama dengan min VM, maka dioda menjadi open circuit dan tegangan output atau VO sama dengan 0 volt. Maka kurva lengkap dari gelombang tegangan outputnya ditunjukkan pada gambar gelombang berikut. Setelah kita melakukan sebuah analisa terhadap rangkaian Clipper, maka terdapat contoh soal di mana gambarkan bentuk gelombang tegangan output dari rangkaian di bawah ini.
Oke, kita lanjutkan saja penyelesaian dari soal berikut ini. Oke, kita lanjut ke penyelesaian dari soal berikut ini. Dioda pada rangkaian ini berkondisikan on atau forward bias pada saat tegangan input VI bernilai positif. Maka kondisi rangkaian ditunjukkan pada Maaf, terjadi kesalahan teknis pada device. Saya ulangi lagi. Pada saat tegangan input VI bernilai positif, maka kondisi rangkaian ditunjukkan pada rangkaian berikut ini menghasilkan sebuah tegangan output sebesar VO sama dengan VI plus 5 volt. Pada saat level transisi atau dalam tanda kutip dioda berada di antara kondisi on atau off, maka tegangan dan arus dioda bernilai 0. Dan rangkaiannya ditunjukkan pada gambar berikut. Di sini terdapat sebuah pernyataan bahwa VO sama dengan VR, sama dengan arus resistor terhadap resistansi dan arus diode terhadap resistansi, di mana menghasilkan 0 resistansi dan juga menghasilkan 0 volt atau tidak ada tegangan sama sekali. Dan ketika tegangan input VI kurang dari min 5 volt, dioda menjadi off dan diganti dengan open circuit. Apabila tegangan input lebih dari min 5 volt, maka dioda berada dalam kondisi on dan diganti dengan short circuit. Bentuk gelombang dari tegangan input dan output ditunjukkan pada gambar gelombang berikut ini, di mana VI berada di garis ini min 5 volt, dan di sini terdapat sebuah half periode, dan ini merupakan gelombang satu periode, di mana gelombang VI atau puncaknya berada di angka 20 volt. Dan di sini terdapat sebuah perhitungan bahwa VI plus 5 volt sama dengan 20 volt ditambahkan 5 volt sama dengan 25 volt. Dan perhitungan VO dapat dihasilkan melalui cara yaitu 0 volt ditambahkan 5 volt menjadi 5 volt. Dan tegangan VD dapat dihasilkan dengan cara min 5 volt ditambahkan dengan 5 volt sama dengan 0 volt. Bahwa didapatkan kesimpulan tegangan output yang keluar pada rangkaian sebelumnya menghasilkan tegangan 5 volt, dan tegangan dari dioda itu sendiri bersifat 0 volt atau tidak ada tegangan sama sekali. Oke, terima kasih telah menonton video mengenai analisa rangkaian clipper dan clamper. Sekian dari saya, dan di sini saya juga sebagai selaku moderator berterima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah membantu dalam melakukan sebuah bantuan pembelajaran terhadap rangkaian clamper dan clipper pada mata kuliah rangkaian elektronika. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.